Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kurnia Ilahi dengan NIM 2430106013. Di sini saya akan membuat video tentang siklus sel dengan mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Roza Helmita MSI. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita membahas tentang siklus sel. Yang dimana pada pembahasan kali ini kita bakal membahas tentang pengertiannya dan tahap-tahap dari siklus sel ini. Nah, yang dimana tahapnya itu ada terbagi menjadi dua, yaitu interfase dan ada mitotik. Nah, lanjut kita di sini juga bakal membahas tentang jenis dari pembelahan sel. Nah, jenis itu juga terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ada mitosis, ada meiosis. Nah, meiosis itu juga terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang mitosis. Nah, video kali ini kita akan menjelaskan tentang dari pengertian dari siklus sel. Nah, yang dimana siklus sel itu adalah rangkaian proses yang dilalui oleh sel untuk tumbuh dan membelah, yang dilalui oleh sel untuk tumbuh dan membelah. Nah, lanjut kita akan membahas yang kedua tentang tahap dari siklus sel, yang dimana yang sudah saya bicarakan tadi. Tahap itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama interfase. Nah, di sini kita akan membahas tentang interfase. Nah, interfase itu adalah fase persiapan sebelum pembelahan, yang dimana interfase ini juga terbagi menjadi tiga fase. Yang pertama G1 atau GAP1, ada S1, ada S, ada G2. Nah, pada fase G1 atau GAP1, sel tumbuh dan membentuk dinding molekuler. Nah, pada fase yang kedua ada fase sintesis atau fase S. Nah, di sini sintesis sel menstrilisasikan salinan dari DNA dalam nukleus ke dalam nukleus. Nah, lanjut yang ketiga ada G2. Nah, yang dimana pada fase G2 ini nukleus sudah dibungkus oleh selaput nukleus. Nah, pada fase ini kromosomnya belum terlihat karena belum terkondensasi. Nah, lanjut kita akan membahas tentang tahap yang kedua, yaitu tahap mitotik. Nah, mitotik itu juga terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan sitokinesis. Nah, sitokinesis. Nah, yang mitotik ini, pada fase mitotik ini dia menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, yang keempat yang terakhir ada telofase. Nah, lanjut ke tahap yang kedua dari mitotik, yaitu sitokinesis. Nah, sitokinesis ini adalah terjadinya pembelahan sitoplasma menjadi dua anak yang identik, di mana fase sitokinesis ini menyelesaikan proses pembelahan dan kembali ke fase G1. Nah, dan selanjutnya siklus terulang-ulang kembali. Nah, lanjut kita akan membahas yang ketiga tentang jenis dari pembelahan sel. Nah, jenis dari pembelahan sel itu yang pertama ada mitosis. Nah, mitosis ini juga terbagi menjadi 4 fase. Nah, sebelumnya mitosis ini terjadinya tuh di sel tubuh kecuali di sel kelamin. Nah, dia satu kali pembelahan menghasilkan 2 sel anak. Nah, mitosis ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase profase. Nah, pada fase profase ini nukleus mulai menghilang dan benang-benang kromatin sudah terkondensasi menjadi kromosom. Nah, setiap kromosom terduplikasi menjadi 2 kromatid identik yang tersambung pada sentromer. Nah, gelendong yang terdiri atas sentrosom dan mikrotubulus mulai membentuk sentrosom. Sentrosom bergerak saling menjauh
karena didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antaranya. Dia bakal bergerak ke sini. Nah, lanjut tahap fase yang kedua, yaitu fase metafase. Metafase itu yaitu fase mitosis yang paling lama, dia berlangsung selama 20 menit. Nah, sentrosom berada pada kutub yang berlawanan. Dia sudah berada pada kutub yang berlawanan atau berseberangan. Nah, di sini kromosomnya sudah berbaris satu persatu di bidang ekuator. Nah, benang spindalnya menghubungkan kedua kutub. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu anafase. Nah, anafase pada tahap ini tahap paling pendek. Nah, anafase itu mulai ketika protein koasien terbelah, dan membuat anafase dimulai ketika protein koasien terbelah dan membuat kedua kromatin saudaranya terpisah. Dia terpisah. Yang tadinya terhubung terpisah. Nah, pada ini benang spindalnya juga sudah mulai memendek dan mengalami dan kromosomnya menuju kutub yang berlawanan. Anafase itu dimulai ketika protein koasien terbelah dan membuat kedua kromatin itu saudaranya terpisah secara tiba-tiba. Nah, karena mikrotubulus melekat ke sentromer, kromosom itu bergerak ke arah sentromer. Terlebih dahulu, sel akan memanjang saat mikrotubulus non-kinetor memanjang. Dia bakal memanjang. Nah, lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini, membran inti sudah muncul kembali. Dan benang-benang spindel yang tadi menghilang di sini. Dan kromosom berubah menjadi kromatin dan terbentuknya bidang pembelahan. Nah, kromosomnya sudah tiba di kutubnya. Nah, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu meiosis. Di tahap meiosis 1 ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap profase 1, yang dimana profase 1 ini juga terbagi menjadi 5 fase. Nah, yang pertama ada lepton. Nah, lepton ini benang kromatin terkondensasi dan kemudian membentuk kromosom tunggal yang ramping dan panjang. Kemudian kromosom akan memendek dan menebal. Nah, yang kedua ada zigoten. Nah, zigoten ini kromosomnya berpasangan. Nah, kromosom itu akan membentuk sinaptis, yaitu titik temu antara dua kromosom homolog. Nah, yang ketiga ada pakiten. Nah, pakiten ini terjadi penggandaan lengan kromosom menjadi tetrad. Nah, masing-masing dari pasangan homolog akan membelah menjadi 2 kromosom sehingga terbentuk tetrad. Nah, ada juga diploten. Nah, diploten ini pindah silang. Pindah silang disimbolkan bentuk warnanya pada lengan kromatin. Nah, lanjut diakinesis. Diakinesis ini membran intinya tuh udah menghilang. Nah, sentrosom membelah menjadi 2 senterior yang bergerak ke masing-masing kutub. Nah, sentrosom ini juga bergerak di sini, tetap ini kan bergerak ke sini. Nah, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Nah, metafase ini kromosom tersusun pada lempeng metafase. Nah, masing-masing kromosom pada setiap kromosom homolog menghadap kutub yang berlawanan. Terlihat dari satu kutub terlihat ke atas dan satu kutub terlihat ke bawah.
dan mikrotubulus menempel pada kinektor. Nah, lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu anafase. Anafase 1. Nah, di anafase 1 ini kromosom homolog berpisah. Nah, kromosom homolog bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan juga benang spindalnya juga sudah memendek. Lanjut ke tahap yang berikutnya, telofase 1. Nah, pada tahap telofase 1 ini, setiap bagian sel memiliki satu sel kromosom haploid lengkap dengan kromosom yang sudah bereplikasi. Nah, di sini terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma membentuk dua sel anak. Dan membran inti mulai muncul kembali. Yang tadinya di sini yang pertama pada profase sudah mulai menghilang. Nah, pada telofase dia akan muncul kembali. Berikutnya yaitu meiosis 2. Nah, meiosis 2 itu terjadi yang pertama ada tahap yang pertama ada profase 2. Nah, pada profase 2 ini sel sudah menjadi 2 pada setiap sel. Dan sentromen membelah menjadi 2 sentriol mikrotubulus terbentuk nih. Sudah menjadi, dia bakal jalan ke sini. Dia sudah sentromen sudah menjadi 2. Dia bakal ke arah kutub yang berlawanan. Lanjut kepada tahap yang berikutnya, metafase 2. Nah, pada metafase 2 ini kromosom berjejer pada bagian tengah dan juga benang-benang spindalnya melekat pada kromosom tersebut. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga yaitu anafase 2. Nah, pada tahap anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatin dan saudaranya. Nah, karena ditarik oleh mikrotubulus yang memendek menuju kutub yang berlawanan. Nah, di sini benang spindalnya juga udah memendek. Nah, ke tahap telofase 2. Nah, tahap ini adalah tahap terakhir yang dimana nukleus itu terbentuk kembali dan kromosom mulai terurai. Nah, di sini terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dan juga terjadi diploid menghasilkan 4 sel anak haploid. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.